Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faqir rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kisah atau sejarah tentang penciptaan langit dan bumi dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kita melihat ciptaan Allah, kita akan menemukan suatu keindahan yang luar biasa. Suatu keindahan dan keagungan yang menunjukkan keagungan zat yang menciptakannya. Keteraturan, keharmonisan, dan keindahan alam semesta menunjukkan akan adanya zat yang maha kuasa dan maha bijaksana. Langit dengan segala hiasannya, bumi dengan lautan dan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya, gunung-gunung yang begitu kokoh menjulang tinggi, hewan-hewan dan tumbuhan dengan bermacam-macam jenisnya. Semuanya diciptakan dengan begitu indah, suatu karya yang luar biasa dari Sang Pencipta. Berfikir dan bertadabbur terhadap ciptaan Allah akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyuruh manusia untuk senantiasa merenungi ciptaan-ciptaannya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Allah Ta'ala pun memuji ulul albab, yaitu orang-orang yang berakal dan cerdas. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan kebiasaan mereka mentadabburi ayat-ayat Allah Ta'ala berupa ciptaannya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan secara jelas dan rinci tentang penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sungguh kami benar-benar telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikit pun." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tadhakkarun." Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia berkuasa atas arsy. Bagimu tidak ada seorang pun pelindung dan pemberi syafaat selain Dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dalam surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan, "Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu min sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia berkuasa atas arasy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, serta apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Seperti yang Allah jelaskan dalam beberapa ayat di atas,
sehingga kemudian dibuktikan kebenarannya dengan ilmu pengetahuan modern, yang pada hakikatnya Al-Quran dan hadis adalah satu-satunya sumber otentik yang bisa dipercaya. Adapun teori-teori yang dicetuskan oleh para ilmuwan dan para pakar, maka semuanya dikembalikan kepada Al-Quran. Jika sesuai maka diambil, namun jika berbeda maka Al-Quran lebih didahulukan. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, dari beberapa ayat di atas dapat dipahami bahawa pencipta langit dan bumi dengan segala isinya adalah Allah yang Maha Pengasih. Semua itu diciptakan dalam waktu 6 hari yang kemudian dipahami dengan 6 masa atau 6 periode. Namun mengenai hal tersebut para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat 6 hari itu sama seperti hari-hari di dunia seperti sekarang. Ada juga yang berpendapat satu hari tersebut yaitu sama dengan 1000 tahun, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ada juga yang mengumpamakan 50.000 tahun seperti yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Para malaikat dan ruh naik kepadanya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Tentang hal ini, Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi hanya menerangkan bahawa penciptaan langit dan bumi dengan segala isinya terjadi dalam 6 periode atau 6 masa. Dalam setiap periodenya belum diketahui berapa ribu tahun. 6 masa atau 6 periode adalah proses penciptaan alam semesta sejak pertama sekali sampai penciptaan manusia sebagai jenis makhluk terakhir yang diciptakan Allah. Ini tidak berarti Allah perlu waktu untuk menciptakan makhluknya, sebab dengan mengucap kun, segala yang dikehendakinya pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya dalam waktu 6 masa atau 6 periode. Lebih untuk memberi petunjuk dan mendidik manusia bahawa segala sesuatu perlu proses dan waktu. Makin besar nilai yang dibuat atau dijadikan, tentu makin panjang proses dan waktu yang diperlukan. Wallahu a'lam. Sahabat Al-Fakir yang dirahmati Allah, kita padai pertemuan kita kali ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, masih dalam pembahasan yang sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.